Jarang loh ini kita dapat yang semurah ini. Sekarang orangnya pindah kemana? Sudah almarhum. Innalillahi. Nabung terus buat apa? Beli rumah? Kebeli nggak? Assalamualaikum. Salah satu film Indonesia terbaik sejauh ini, Impian Punya Rumah Sendiri, Perkara Pinjol, Makan Sharing, sampai Sup Kacang Ijo. Damn, I was straight up shocked. This movie's the whole damn package. Visinema, kalian juara. Karena sepenggal cerita di film ini yang juga kurasakan sampai hari ini juga. Di tengah gempuran horor lokal yang nano-nano atau film drama yang sibuk mengeksploitasi kesedihan korban lalu diangkat ke karya film, dan semua itu demi apa, saudara-saudara? Tentu demi cuan. Bahkan ditayang lagi ya pak filmnya. Edan kalian betul. Visinema jangan ya, jangan. Kalian tuh jago loh bikin film yang menyentuh kayak Home Sweet Loan begini. Ketawa, salting, marah, sampai nangis. Coy, aku mau banget untuk nonton film ini kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, ke-10 kalinya. Cukup! Home Sweet Loan, plesetan dari ungkapan Home Sweet Home. Frasa ini yang sebenarnya mengacu untuk beli rumah pakai KPR. Ya gitulah. Diadaptasi langsung dari novel berjudul sama, karya Almira Bastari, tentang Kaluna, si bungsu yang hidup sesak di sebuah rumah peninggalan engkongnya, bersama dengan kedua orang tuanya, kedua kakaknya yang masing-masing sudah berkeluarga dan sudah punya anak juga. Kaluna seperti dianggap berbeda di rumah tersebut. Kamarnya diambil alih oleh keponakannya dan harus tidur di kamar ART. Pulang kerja bak pembantu, semua hal harus dikerjakannya. Dan ini membuat Kaluna bertekad untuk bisa punya rumah impiannya sendiri. Ya, supaya nggak ada yang ganggu. Dan harapannya, tabungan yang ia sudah kumpulkan bisa mewujudkan itu semua. Sayangnya, masalah pun tiba. Dirinya terjebak antara harus mengikuti egonya atau kembali mengalah seperti biasanya. Maaf kawan-kawan, kalian tidak akan melihat cons di sini karena Home Sweet Loan adalah film yang sempurna untuk penonton yang merasa relate dengan premisnya. Kayaknya udah lama kali ya nggak pernah lagi nonton film yang punya cerita yang begitu dekat dengan kehidupan penontonnya. Nonton film Home Sweet Loan ini kayak merekap perjalanan hidup kita sendiri. Kayak mendengarkan curahan hati sendiri yang tiba-tiba bersuara lantang. Film yang disutradari seorang perempuan, penulisnya juga perempuan, leadnya juga perempuan, soundtracknya bahkan juga dinyanyikan sama perempuan. Ya walau sama perempuan, tapi POV-nya justru bukan cuma dari perempuan. Coy, gue yang laki aja merasa terenyuh dengan apa yang disajikan selama 2 jam di sini. Home Sweet Loan film yang ringan, tapi berat untuk individu penonton yang tahu banget rasanya seandainya atau mungkin sudah mengalami apa yang terjadi seperti di film Home Sweet Loan ini. Film yang berasa naik roller coaster, sebentar diajak chill, sebentar diajak sesek barang, sebentar diajak ngebego konyol sendiri, lagi enak-enak sing along sama soundtracknya, tiba-tiba iklan musik premium nongol di tengah-tengah. Kok kepikiran sih? Ini juara men. Film yang bahkan lebih horor dari film horor manapun. Semua kenyataan hidup dijadikan satu cerita film panjang yang faktanya siapapun merasa demikian berada di situasi itu. Khususnya lo anak bungsu atau saat ini sedang terjebak dengan dinamika dan problematik hidup sandwich generation. Banyak banget shot yang cakep dan penuh makna di film ini. Scene sebatas Kaluna dengerin musik pakai headset wireless aja kita berasa dekat di situ. Film yang diadaptasi dari buku, ada perbedaan sedikit antara buku dan film. Di buku sukses bikin termenung, dan di film nambah lagi banjir air mata. Bahkan lo nggak akan sadar men, tiba-tiba air matamu jatuh gitu aja. Sabrina Rochelle Kalinggi mengulang kesuksesannya. Gue jamin deh, berhasil meraup minat dan simpati penonton di film Noktah Merah Perkawinan 2 tahun lalu. Lewat adaptasi novel karya Almira Bastari yang juara ini, dirinya lagi-lagi berhasil melewati batas pikiran kita sebagai penonton. Sepanjang film aku cuma nanya, kalian berdua bisa ya seenak jidat ngintip kehidupan orang? Jujur, 80% mirip. Setiap dialog, scene, atmosfer, ambience, semuanya berasa dekat. Melihat cara kalian mengemas kehidupan Kaluna seperti merangkum kehidupan pribadi penontonnya. Nonton Home Sweet Loan seperti dipeluk. Even saat aku bikin skrip ini aja, by the way bikin skrip ini sambil muterin lagu Terima Kasih Sudah Bertahannya Ghea Indrawari. Deretan pemain yang juara, langsung aja Yunita Siregar.
Kak Luna yang sedang menahan sedih dan kecewa sepanjang filmnya. Karakternya begitu kuat, aktingnya hebat, tanpa dialog, hanya mimik ekspresi datar aja. Wow, I feel you girl. Semua karakter mencuri perhatian dengan porsi yang pas. Derby Romero, abang green flag kita ini, Risti Tagor seorang ibu hebat, Vita Anggriani yang mencuri perhatian, natural, menggemaskan, tapi bodoh 200 juta neng. Pemeran kedua orang tua Kak Luna juga bikin mixed feeling dan semua jajaran pemain lainnya. Cuma pengen bilang terima kasih banyak sudah menghadirkan film hebat ini. Terima kasih sudah mendengarkan curahan hati dan beban yang sedang kami tanggung sebagai manusia yang hidup di generasi roti lapis ini. Terima kasih sudah membuat kami menangis, bukan sedih karena beban hidup yang lagi kami tanggung, tapi nangis karena kami hebat bisa bertahan sejauh ini. Home Sweet Loan film terbaik Visinema sejauh ini, dan aku akan nonton untuk kedua atau ketiga kali, bahkan 10 kalinya, janji. Oke, terakhir, apakah benar film ini tanpa kekurangan? Mungkin ada. Kalau kalian emang gak relate sama sekali dengan filmnya, atau mungkin emang tipe penonton penyembah horor segala jenis kualitas. Kalian akan bilang, film Home Sweet Loan ini, ya film apa sih? Gak banget deh. Atau mungkin kau akan membencinya. So, don't judge me, don't judge people yang suka sama film ini, atau mungkin yang sebaliknya. Ingat, selera penonton beda-beda, cuma emang selera lo aja yang kerendahan, men. Sekian. Like video ini kalau suka, silahkan share di kolom komentar pendapat kalian tentang film Home Sweet Loan. Siapa tahu kita berbeda pendapat, atau mungkin pendapat kita sama. Jangan lupa subscribe channel Count Review biar tebus 100.000 subscriber tahun ini. Kalau gitu Zain pamit undur diri, kita ketemu di video review berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.